Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat agar pembelajaran online ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita memasuki mengenai materi distribusi sampel, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, saya akan melakukan presentasi mengenai distribusi sampel. Jadi saat kalian akan melakukan penelitian, kalian itu dapat mendapatkan datanya dari populasi tersebut, atau apabila terlalu banyak, kalian ingin mengambil beberapa data saja, kalian bisa mengambil sampelnya. Untuk metode pengambilan sampel ini disebut dengan sampling. Di sini ada dua karakteristik, yaitu karakteristik populasi dan karakteristik sampel. Pertama, karakteristik populasi. Untuk ukuran atau jumlah pengambilan datanya digunakan simbol N besar, sedangkan untuk karakteristik sampel ukurannya berubah disimbolkan dengan N kecil. Karakteristik populasi, untuk menyimpulkannya kita akan mendapatkan suatu parameter, sedangkan karakteristik sampel untuk menyimpulkannya kita akan mendapatkan statistik. Untuk karakteristik populasi, rata-ratanya disimbolkan dengan simbol mu, sedangkan untuk rata-rata dalam karakteristik sampel kita menggunakan simbol X bar. Untuk simpangan baku, jadi ini simpangan baku adalah akar dari variansi. Jangan lupa ya, untuk simpangan baku disimbolkan dengan sigma kecil di karakteristik populasi, sedangkan untuk simpangan baku di karakteristik sampel disimbolkan dengan huruf S. Untuk karakteristik populasi berhingga atau tak berhingga, itu jenisnya. Sedangkan untuk karakteristik sampel itu jenisnya ada sampel besar atau sampel kecil. Untuk teknik pengambilan sampel itu ada beberapa teknik, tapi pada pertemuan kali ini saya akan membahas 4 teknik saja, yaitu pertama, teknik pengambilan sampel acak sederhana. Teknik pengambilan sampel acak sederhana adalah pengambilan sampel sebanyak N, sehingga setiap unit dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terambil, dan 2, setiap ukuran sampel N juga mempunyai kesempatan yang sama untuk terambil. Teknik pengambilan sampel ini dapat dilakukan dengan memakai tabel bilangan acak dan dengan memakai undian atau lotre. Contoh pengambilan sampel metode acak sederhana. Dalam suatu penelitian misalnya dibutuhkan 30 sampel, sedangkan populasi penelitian berjumlah 100 orang. Selanjutnya peneliti membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama. Setelah mendapatkan sampel pertama, maka nama yang terpilih dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh, sehingga probabilitas responden berikutnya tetap sama dengan responden pertama. Langkah tersebut kembali dilakukan hingga jumlah sampel memenuhi kebutuhan penelitian. Yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel acak sistematik. Teknik pengambilan sampel acak sistematik dilakukan dengan mengambil setiap unsur K dalam populasi untuk dijadikan sampel dengan titik awal ditentukan secara acak di antara K unsur yang pertama. Ini 1-14 misalnya adalah suatu populasi. Jadi kita ambil sampelnya setiap unsur K. Misal di sini K, ini 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K. Kita ambil secara sistematis. Pada gambar di atas, nomor-nomor yang dipakai sebagai sampel adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Contoh sampel acak sistematik adalah, misalnya, pengambilan sampel pada setiap orang ke-10 yang datang ke puskesmas. Jadi, kita akan mengambil data orang
yang datang atau data kedatangan orang yang datang urutan ke-10 baru kita ambil sampelnya. Jadi setiap orang yang datang di urutan 10 atau 20, 30 dan seterusnya maka itulah yang dijadikan sampel penelitian. Lalu ada juga teknik pengambilan sampel acak stratifikasi atau strata. Teknik ini dilakukan dengan membagi-bagi populasi menjadi beberapa kelompok strata sehingga setiap kelompok akan menjadi uniform atau seragam atau homogen dan kemudian unit sampel dipilih secara acak dengan atau tanpa pengembalian pada masing-masing kelompok tersebut. Teknik ini sangat baik dipakai terutama untuk populasi yang diketahui tidak homogen. Contoh untuk pengambilan sampel acak strata atau stratifikasi, misalnya penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Itu kita bagi stratanya. Proses pengacakan diambil dari masing-masing kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel acak klaster. Teknik ini dilakukan dengan mengambil beberapa kelompok atau klaster dan setelah itu semua atau bagian unit dalam masing-masing kelompok diambil secara acak sebagai sampel. Contohnya yaitu penelitian tentang kepuasan pasien di ruang rawat inap, ruang IGD, ruang poli di rumah sakit A, dan lain sebagainya. Jadi kita kelompokkan di setiap ruang inapnya atau ruang rawatnya di rumah sakit. Baiklah, kita memasuki ke distribusi sampel. Statistik yang dihitung dari sampel dipakai untuk menyimpulkan parameter populasi. Oleh karena itu, statistik yang dihitung dari berbagai sampel itu bersifat acak dan mempunyai distribusi. Maka kita dapat menentukan distribusi probabilitas dari statistik tersebut. Sebagaimana yang kita barusan pelajari, yaitu ada dua karakteristik untuk sampel untuk menyimpulkan parameter populasinya, yaitu disebut dengan statistik. Distribusi probabilitas dari suatu statistik disebut distribusi sampel. Simpangan baku dari distribusi sampel suatu statistik disebut kesalahan baku atau galat baku dari statistik tersebut. Di sini yang dimaksud dengan simpangan baku adalah ketika kita ngambil data apakah data tersebut sesuai dengan harapan atau tidak, apakah ada kesalahan, itulah ukuran simpangan bakunya. Bila statistik yang dihitung dari sampel adalah rata-rata, maka kita akan memperoleh distribusi sampel rata-rata. Bila statistik yang dihitung dari sampel adalah proporsi, maka kita akan memperoleh distribusi sampel proporsi. Baiklah, kita masuk ke distribusi sampel rata-rata. Seperti yang kita ketahui tadi, yaitu statistik yang dihitung dari sampel berupa rata-rata disebut dengan distribusi sampel rata-rata. Di sini misalnya kita menggunakan sampel acak kurang dari 30 dan diambil secara berulang tanpa pengembalian. Ada dua jenis, yaitu distribusi sampel rata-rata dengan populasi terbatas dan distribusi sampel rata-rata dengan populasi tidak terbatas. Untuk populasi yang terbatas, rumusnya yaitu untuk rata-ratanya mu x bar sama dengan mu x. Untuk simpangan bakunya yaitu sigma x bar sama dengan sigma x per akar n dikali akar n besar dikurangi n kecil dibagi n besar dikurangi 1. Oke, di mana n besar ini adalah ukuran populasi, untuk n kecil ini adalah ukuran sampelnya, untuk sigma x-nya adalah simpangan baku. Untuk simpangan baku yang diketahui ya.
Lalu ada distribusi sampel rata-rata dengan populasi tidak terbatas. Untuk rata-ratanya sama, yaitu mu x bar sama dengan mu x atau rata-rata yang telah diketahui. Untuk simpangan bakunya berupa sigma x bar sama dengan sigma x atau simpangan baku yang diketahui dibagi dengan akar n kecil atau ukuran dari sampel. Kita masuk ke contoh. Misal, satu sampel acak sebesar N sama dengan 10 diambil tanpa pengembalian dari populasi tidak terbatas. Berarti kita pakai rumus yang tak terbatas. Ini rumus yang kedua. Yang mempunyai rata-rata atau mu x sama dengan 5,5 dan simpangan baku atau sigma x 2,92. Tentukanlah rata-rata dan simpangan baku dari sampel rata-rata tersebut. Yaitu untuk distribusi sampel rata-ratanya mu x bar sama dengan mu x sama dengan 5,5. Untuk simpangan bakunya kita pakai rumus sigma x bar sama dengan sigma x per akar n sama dengan 2,92 dibagi akar 10 yaitu 0,92. Lalu distribusi sampel rata-rata untuk sampel acak lebih dari atau sama dengan 30 diambil secara berulang tanpa pengambilan karena ukuran sampel lumayan banyak yaitu lebih dari atau sama dengan 30, maka distribusi sampel rata-rata akan mendekati distribusi normal atau statistik set. Distribusi sampel rata-rata dengan populasi terbatas dirumuskan sebagai berikut, yaitu berupa distribusi normal Z sama dengan X bar dikurangi mu X bar dibagi sigma X bar sama dengan X bar dikurangi mu x dibagi sigma x bar. Untuk simpangan bakunya yaitu sigma x bar sama dengan sigma x dibagi akar n dikali akar n besar dikurangi n kecil dibagi n besar dikurangi n kecil. Untuk distribusi sampel rata-rata dengan populasi tidak terbatas yaitu distribusi normal sama dengan x bar dikurangi mu x bar dibagi sigma x bar. Jadi sama ya. Untuk distribusi normalnya yang atas untuk yang terbatas dan tidak terbatas. Dibedakan di simpangan bakunya. Untuk tidak terbatas simpangan bakunya yaitu sigma x bar sama dengan sigma x dibagi akar n kecil. Oke, kita langsung ke contoh pembahasannya. Misal, diketahui bahwa distribusi kecepatan maksimum dari 2000 mobil Toyota mempunyai rata-rata 135,5 km per jam dengan simpangan baku 5,2 km per jam. Jika sebuah sampel sebesar 150 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian, hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 150 mobil tersebut yang lebih besar. Ingat, yang lebih besar dari 136,10 km per jam. Jawab, diketahui ukuran populasinya yaitu 2000 mobil. Karena diketahui ukuran populasinya 2000 mobil, maka disebut dengan populasi terbatas. Apabila tidak diketahui populasinya berarti populasi tidak terbatas. Untuk ukuran sampelnya atau N kecil yaitu sampel besar lebih dari 30 yaitu 150 mobil. Untuk rata-rata kecepatan maksimum mobil atau mu x-nya yaitu 135,5 km per jam. Sedangkan untuk simpangan baku kecepatan maksimum mobil atau sigma x sama dengan 5,2 km per jam. Selanjutnya yaitu distribusi sampel kecepatan maksimum rata-rata merupakan distribusi normal karena
Ukuran populasinya lebih dari 30, sehingga statistik set mempunyai distribusi normal standar. Kita hitung dulu sigma X bar-nya. Dengan rumus berikut, diketahui X bar-nya, sigma X bar-nya yaitu 0,41. Ini adalah simpangan baku untuk distribusi sampel rata-ratanya ya, 0,41. Lalu kita hitung distribusi normalnya dengan rumus berikut dan diketahui hasilnya yaitu 1,46. Lalu setelah kita ketahui dua nilai tersebut, kita akan menghitung probabilitas kecepatan maksimum rata-rata mobil yang lebih besar dari 136,10 km per jam. Jadi, probabilitas X lebih dari 136,10 sama dengan probabilitas Z lebih dari 1,46 sama dengan 0,4279. Untuk nilai 0,4279 dapat kalian lihat pada tabel distribusi normal standar. Pada pertemuan sebelumnya, itu pertemuan 11, saya telah menerangkan bagaimana cara membaca tabelnya. Dapat kalian lihat kembali pada pertemuan 11. Lalu kita masuk ke distribusi sampel proporsi, yaitu apabila diketahui populasi berukuran N besar yang mengandung jenis P sebanyak X, maka kita mempunyai proporsi X per N. Jadi, untuk menghitung distribusi sampel proporsi apabila diketahui proporsinya. Untuk sampel acak kurang dari 30 diambil secara berulang tanpa pengembalian ada dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Di sini untuk menghitung rata-ratanya menggunakan rumusnya pakai rumus yang sama, yaitu mu P topi sama dengan mu P sama dengan X per N. Sedangkan untuk populasi terbatas simpangan bakunya yaitu sigma X bar sama dengan akar P dikali 1 min P dibagi N dikali akar N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi 1. Untuk populasi tidak terbatas, simpangan bakunya yaitu sigma X bar sama dengan akar P kali 1 min P dibagi N kecil. Ini ada distribusi sampel proporsi untuk sampel acak lebih dari 30 diambil secara berulang tanpa pengembalian. Karena sampelnya lebih dari 30 berarti mendekati distribusi normal standar. Sehingga rata-ratanya kita akan menghitung dengan distribusi normal standar, yaitu dengan Z sama dengan P topi dikurangi P dibagi sigma P topi. Di sini yang membedakan untuk populasi terbatas dan tidak terbatas yaitu simpangan bakunya. Untuk populasi terbatas, simpangan bakunya yaitu sigma X bar sama dengan akar P kali 1 min P dibagi N kecil dikali akar N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi 1. Sedangkan untuk populasi tidak terbatas, simpangan bakunya itu sigma X bar sama dengan akar P dikali 1 min P dibagi N kecil. Untuk contohnya, misal diketahui bahwa sebanyak 10% dari ibu-ibu rumah tangga di Jakarta memakai deterjen A untuk mencuci pakaiannya. Berarti kita sudah diketahui ya di sini proporsinya itu 10% atau 0,1. Misalkan dari populasi tersebut diambil sampel berukuran N sama dengan 100. Tentukanlah rata-rata dan simpangan baku dari populasi ibu-ibu rumah tangga yang memakai deterjen A. Bila dari sampel itu ternyata terdapat paling sedikit 15 ibu rumah tangga yang memakai deterjen A, tentukanlah probabilitasnya. Jawab, populasi ibu-ibu rumah tangga di Jakarta menggunakan populasi tak terbatas karena di sini populasinya tidak diketahui. Dengan proporsi ibu-ibu rumah tangga yang memakai deterjen A adalah P sama dengan 10% atau 0,1. Lalu di sini
kita cari rata-ratanya atau mu P topik sama dengan 0,1. Seperti kita tahu dari penjelasan distribusi sampel proporsi di mana apabila diketahui populasi berukuran N yang mengandung jenis P sebanyak X, maka kita mempunyai proporsi X per N. Jadi untuk kasus ini, mu P topi sama dengan P sama dengan X per N sama dengan 0,1. P-nya ini kita sudah diketahui yaitu 10% sama dengan 0,1. Untuk simpangan bakunya yaitu sigma X bar sama dengan akar P kali 1 min P dibagi N kecil, di mana P ini yaitu proporsinya 0,1 dan N kecilnya adalah sampel yang kita ambil yaitu 100. Hasilnya yaitu 0,03. Itu adalah rata-rata dan simpangan bakunya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu kita akan mencari probabilitasnya apabila paling sedikit 15 orang yang memakai deterjen A. Kita cari proporsi apabila paling sedikit 15 orang, berarti P topi sama dengan 15 per 100 sama dengan 0,15. Oke, untuk distribusinya kita menggunakan distribusi normal standar karena populasinya tidak terbatas dan sampel yang digunakan adalah lebih dari 30. Berarti P topi dikurangi P dibagi sigma P topi sama dengan 0,15 dikurangi 0,1. 0,1 ini kita dapat dari proporsi sebelumnya sama dengan 1,67. Jadi probabilitas untuk paling sedikit 15 orang yaitu kita distribusikan ke distribusi normal Z lebih dari sama dengan 1,67. Probabilitas Z lebih dari sama dengan 1,67 kita jabarkan menjadi P Z lebih dari 0 dikurangi P Z antara 0 dan 1,67. Kenapa kita perlu jabarkan? Itu ada logikanya. Logikanya dapat kalian lihat lagi pada materi pertemuan ke-11. Sama dengan 0,5, ini nilai 0,5 itu kita lihat dengan membaca tabel distribusi normal. Itu sudah saya jelaskan bagaimana cara membaca tabelnya di pertemuan 11. 0,5 dikurangi 0,4525 sama dengan 0,0475. Jadi probabilitasnya apabila paling sedikit 15 orang yang memakai deterjen A yaitu 0,0475. Lalu selanjutnya itu distribusi sampel beda dua rata-rata. Untuk distribusi sampel beda dua rata-rata apabila mempunyai dua populasi. Populasi pertama sebanyak N1 yang mempunyai rata-rata mu1 dan simpangan baku sigma 1, sedangkan populasi kedua sebanyak N2 yang mempunyai rata-rata mu2 dan simpangan baku sigma 2. Di sini untuk sampel acak kurang dari 30 diambil secara berulang tanpa pengembalian, kita menggunakan rata-rata mu X bar 1 dikurangi mu X bar 2 sama dengan mu 1 dikurangi mu 2. Untuk simpangan bakunya yaitu sigma X1 X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan akar sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Untuk simpangan baku untuk sampel acak kurang dari 30 dan sampel acak lebih dari sama dengan 30, simpangan bakunya sama. Yang membedakan hanya rata-rata. Apabila sampel acak lebih dari sama dengan 30, dia akan mempunyai distribusi normal yang dinyatakan dengan statistik Z. Untuk statistik Z, rumusnya sama dengan dalam kurung X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi mu 1 dikurangi mu 2 dibagi akar sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 akar kuadrat dibagi N2. Untuk rumus ini sebenarnya sama dengan rumus simpangan baku ini ya. Baiklah, kita langsung ke contohnya saja.
Contoh untuk distribusi sampel dua rata-rata. Di suatu universitas terdapat dua populasi, yaitu populasi mahasiswa laki-laki dan perempuan. Diketahui rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki adalah 164 cm dengan simpangan baku 5,3 cm. Sedangkan rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan adalah 153 dengan simpangan baku 5,1 cm. Misalkan dari dua populasi itu diambil secara acak yang saling bebas masing-masing sebanyak 150 orang, berapa probabilitas rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki paling sedikit 12 cm lebihnya daripada rata-rata tinggi mahasiswa perempuan? Jawab, diketahui untuk populasi 1 yaitu 164 cm. Di sini populasi 1 itu yaitu rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki 164. Untuk populasi 2 yaitu rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan yaitu 153 cm. Untuk simpangan baku 1 yaitu 5,3 cm, untuk simpangan baku 2 yaitu 5,1 cm. Untuk sampel 1 dan sampel 2 diketahui sama yaitu 150 orang di sini. Misalkan dari dua populasi itu diambil sampel secara acak yang saling bebas masing-masing sebanyak 150 orang. Jadi sampel 1 dan sampel 2 sama ya, 150 orang. Kita misalkan dulu untuk X bar 1 yaitu rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki dan untuk X bar 2 yaitu rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan, maka rata-rata dan simpangan baku dari sampel beda dua rata-rata. Jadi sampel beda dua rata-rata yaitu dalam kurung X bar 1 dikurangi X bar 2 adalah untuk rata-ratanya yaitu mu X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan mu 1 dikurangi mu 2. Yaitu 164 dikurangi 153 sama dengan 11. Dan untuk simpangan bakunya yaitu sigma X bar 1 dikurangi sigma X bar 2 dengan rumus berikut. Hasilnya yaitu untuk simpangan bakunya yaitu 0,60. Jawaban lanjutan, karena N1 sama dengan N2 sama dengan 150 cukup besar atau lebih dari sama dengan 30, maka distribusi sampel acak beda dua rata-rata mempunyai distribusi normal dengan besarnya statistik set sebagai berikut. Kita ketahui simpangan bakunya untuk beda dua rata-rata yaitu 0,60 dan rata-ratanya yaitu 11. Jadi kita tinggal mencari beda dua rata-ratanya yang X bar 1 dikurangi X bar 2 ini. Karena rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki paling sedikit 12 cm lebihnya daripada tinggi rata-rata mahasiswa perempuan, maka X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan lebih besar sama dengan 12. Sehingga Z-nya untuk ini X bar 1 min X bar 2 sama dengan 12. Maka 12 dikurangi 11 dibagi 0,6. Hasilnya 1,67. Untuk probabilitasnya, maka probabilitas Z lebih dari sama dengan 1,67 sama dengan 0,5 dikurangi 0,4525 sama dengan 0,0475. Jangan lupa dapat dari mana 0,5, yaitu kita jabarkan dulu probabilitas Z lebih dari sama dengan 1,67 menjadi probabilitas Z lebih dari 0 dikurangi probabilitas Z antara 0 sampai 1,67. Kalian bisa lihat
caranya untuk menjabarkan ini di pertemuan 11. Atau di sini itu penjabarannya ada di soal sebelumnya. Di sini. Ya. Misalnya ini 1,67 berarti di sini 0 sampai 1,67. Misal di sini 1,57 atau 1,40 berarti di sini nanti 1,40. Ini dari sini, dari Z lebih dari sama dengan 1,67 dijabarkan dulu. Itu P, Z lebih dari 0 dikurangi P, Z antara 0 sampai 1,67. Seperti itu. Dan nilai-nilai ini itu kita dapatkan dari tabel. Tabelnya berdasarkan kita membaca yang ini dan yang ini. Oke. Lalu kita masuk ke distribusi sampel beda dua proporsi. Untuk distribusi sampel beda dua proporsi, misalnya apabila mempunyai dua populasi, di mana populasi pertama sebanyak N1 yang terdapat jenis X1 dengan proporsi P1 sama dengan X1 dibagi N1, sedangkan populasi kedua sebanyak N2 yang terdapat jenis X2 dengan proporsi P2 sama dengan X2 dibagi N2. Di sini ada dua jenis untuk menghitung, yaitu dengan sampel acak kurang dari 30 dan sampel acak lebih dari sama dengan 30 diambil secara berulang tanpa pengembalian. Di sini untuk simpangan bakunya antara sampel acak kurang dari 30 dan lebih dari 30 itu sama. Yang membedakan adalah rata-ratanya. Dan untuk distribusi sampel dua rata-ratanya mempunyai distribusi normal yang dinyatakan dengan statistik set apabila sampel acak lebih dari sama dengan 30. Oke, yang pertama di sini langsung kita ke contohnya saja. Contoh, Amir dan Umar melakukan permainan dengan cara melempar sekeping uang logam. Masing-masing diberi kesempatan untuk melempar uang logam yang setimbang sebanyak 50 kali. Amir dinyatakan menang jika ia memperoleh sisi muka 5 kali lebih banyak daripada yang diperoleh Umar. Berapakah probabilitas Amir akan memenangkan permainan tersebut? Jawab P1 sama dengan P2. Di sini P1 sama dengan P2 sama dengan proporsi munculnya sisi muka, yaitu 0,5. Sedangkan 0,5 ini karena kita ingin menghitung proporsi sisi mukanya, di mana untuk koin atau sekeping uang itu ada dua sisi. Tapi kita ingin mengetahui munculnya salah satu sisinya, jadi setengahnya. Lalu di sini untuk N1 sama dengan N2 sama dengan 50. Untuk 50 kali pelemparan uang logam. Karena 50 kali berarti sampel besar, lebih dari sama dengan 30. Misalkan untuk P 1 sama dengan proporsi munculnya sisi muka yang diperoleh Amir. Untuk P topi 2 yaitu proporsi munculnya sisi muka yang diperoleh Umar. Kita hitung rata-ratanya terlebih dahulu dengan rumus tersebut. Yaitu P1 dikurangi P2, 0,5 kurangi 0,5 sama dengan 0. Untuk simpangan bakunya itu sigma P topi 1 dikurangi P topi 2 sama dengan, pakai rumus ini, hasilnya yaitu 0,1. Agar Amir menang, ia harus memperoleh sisi muka lebih banyak 5 kali daripada Umar dalam 50 kali pelemparan uang logam, sehingga proporsinya yaitu 5/50 sama dengan 1/10 sama dengan 0,1 lebih banyak daripada Umar. Maka diperoleh untuk P topi 1 kurangi P topi 2 sama dengan lebih dari 0,1 dan Z sama dengan P topi 1 min P topi 2 dikurangi P1 kurangi P2, di mana P1 P2-nya adalah 0 dan P1 min P
topi 2-nya adalah 0,1. Kita lihat dari proporsi ini. Proporsi di mana Amir akan menang apabila 5 kali lebih banyak melemparkan uang logam. Yang dimana 5 kali tersebut itu keluar sisi muka. Oke, dibagi 0,1. 0,1 yang ini yaitu simpangan baku. Jadi hasilnya sama dengan 1. Jadi probabilitas Amir memenangkan permainan itu adalah probabilitas Z lebih dari sama dengan 1. Kita jabarkan seperti sebelumnya, yaitu P Z lebih dari 0 dikurangi P Z lebih dari 0, ini hasilnya, ini hasil dari tabel, dikurangi P Z antara 0 sampai 1. Hasilnya ini dari tabel. Jadi 0,5 dikurangi 0,3413 sama dengan 0,1587. Demikian untuk materi pembelajaran distribusi sampel. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.